kita semua, saudara-saudari yang terkasih. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 6 sampai ayat 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus berpesan kepada mereka, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali saudara pernah mendengar lagu "Tuhan Memanggil Namamu". Sebelum melanjutkan permenungan ini, mari kita nyanyikan bersama agar kita juga tetap menyadari bahwa kita semua dipanggil dan diberi tugas oleh Yesus. Nanti setelah kata namamu, sebutkanlah nama saudara masing-masing di dalam hati. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Hai sobatku, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil. Setiap panggilan membutuhkan jawaban. Tujuan panggilan yakni diberi nasihat, diberi perintah, dan juga diberi tugas. Saudara-saudari, dalam bacaan yang kita dengar, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kepada mereka diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Mereka diberi perintah atau tugas untuk pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, untuk memberitakan kerajaan surga sudah dekat, dengan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Motif perintah Yesus ini karena rasa iba penuh belas kasih dalam diri Yesus terhadap orang Israel yang tidak memiliki pemimpin, yang lelah, yang terlantar seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Para murid yang ada bersama Yesus diberikan rahmat, kuasa, serta berkat darinya. Lalu mereka diutus untuk menjadi pelayan-pelayan Yesus, membagikan kembali apa yang telah mereka terima daripadanya. Dalam bacaan tadi dikatakan, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara-saudari, pemberian diri, pelayanan,
Dan segala sesuatu demi melayani kerajaan Allah menjadi mungkin hanya jika para murid menyadari sungguh bahwa segala yang ada pada diri mereka, apa yang mereka miliki adalah hadiah gratis dari Allah. Maka jika kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan banyak rahmat kepada kita, maka pasti kita tidak punya alasan untuk menahan rahmat yang kita miliki ketika orang lain membutuhkan bantuan kita. Ingat permintaan Yesus tadi. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang aku miliki yang dapat kugunakan untuk membantu orang lain? Saudara-saudari, seorang pelayan akan menuangkan air baru ke dalam gelas kita jika ia mendapati gelas kita telah kosong. Selama gelas kita masih terisi, maka pasti ia akan melewati kita. Demikian akan diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Jika gelas jiwa dan tubuh kita tetap terisi, bahkan terikat dengan harta duniawi, dan tidak mau berbagi dengan orang lain, maka sesungguhnya kita telah menutup saluran berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Rahmat itu mengalir dari Allah, dan Allah menghendaki agar kita menjadi saluran rahmat-Nya bagi yang lain. Maka apa yang telah para murid terima dari Yesus harus diteruskan kepada sesama tanpa mengharapkan akan menerimanya kembali. Entah itu dalam bentuk hadiah ataupun bayaran. Para murid harus menunjukkan lewat sikap dan perilaku nyata bahwa niat mereka yang pertama dan terutama adalah melayani Tuhan dan bukan untuk memperoleh keuntungan. Saudara-saudari, kita juga dipanggil oleh Yesus seperti lagu tadi. Apa jawaban kita? Sebagai murid-murid Yesus di zaman sekarang, kita mengemban tugas yang sama dengan para murid, yakni melakukan karya kasih yang tergerak oleh belas kasihan. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, kuasa, rahmat untuk mewujudkan karya kasih itu dengan mengutus kita menghadirkan kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan kita yang nyata. Sehingga mereka yang kita layani mengalami belas kasih Tuhan dan mengalami hidup baru, yakni kesembuhan dari sakit yang dialami, baik sakit fisik maupun batin. Diberi semangat dalam hidup, dibebaskan dari segala kegelapan, diberi peneguhan. Maka mari kita gunakan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan membantu sesama dan untuk menjadi pelayan-pelayan.